Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Perkenalkan, nama saya M. Rosdi dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Indragiri Tembilahan, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur, perilaku, dan kinerja pasar. Salah satu tugas yaitu mata kuliah Tata Niaga Pertanian, dosen pengampunya yaitu Pak Yusrizar. Sebelum saya menjelaskan, di sini saya siap menerima kritik dan saran dari teman-teman dan dosen pengampu saya yaitu Pak Yusrizar, dosen pengampu mata kuliah Tata Niaga Pertanian yaitu Pak Yusrizar apabila saya salah dalam menyampaikan penjelasan-penjelasan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pasar. Pasar adalah adanya interaksi jual beli. Pasar ini contohnya luas. Contohnya seperti Tokopedia, Shopee, pasar tradisional, warung yang ada di RT, kantin di sekolah, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya asal ada interaksi jual beli itu disebut pasar. Baik, di sini saya akan masuk ke struktur pasar. Struktur pasar ini adalah menggambarkan kondisi suatu pasar berdasarkan yang pertama yaitu jumlah penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu jenis barang yang dijual. Yang ketiga, kemudahan pelaku masuk dan keluar pasar. Yang keempat, seberapa besar kekuasaan penjual dalam menentukan harga. Baik, di sini saya akan masuk jenis-jenis struktur pasar. Struktur pasar itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Pasar persaingan sempurna yaitu ada banyak penjual dan banyak pembeli. Barangnya sama, harganya ditentukan pasar. Contohnya pasar beras, pasar sayur, pasar jagung, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli ini ciri-cirinya yaitu satu penjual, tidak ada pesaing. Pokoknya gini, kalau pasar monopoli itu gini, satu penjual banyak pembeli, atau sebaliknya banyak penjual satu pembeli, itu disebut pasar monopoli. Yang ketiga itu pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini ciri-cirinya sedikit penjual, saling berpengaruh, dan produk bisa mirip, contohnya itu pabrik rokok. Pasar monopolistik yaitu ciri-cirinya banyak penjual, produk berbeda-beda, harga bisa berbeda juga. Ini contohnya kayak di toko-toko baju, warung-warung makan, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya masuk pula yaitu tentang perilaku pasar. Perilaku pasar ini adalah caranya penjual dan pembeli itu berperilaku. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna. Perilaku penjual biasanya fokus ke efisiensi dan kualitas, sedangkan perilaku pembeli biasanya bebas memilih, karena kan tidak banyaknya, samanya rata, yaitu banyak penjual, banyak pembeli, sama rata. Jadi pembeli itu bebas memilih. Yang kedua, pasar monopoli. Pasar monopoli ini perilaku penjual bisa seenaknya, bebas mengatur harga. Kenapa? Karena pembeli ini tidak bisa memilih lagi karena penjualnya cuma satu. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga yaitu pasar monopolistik. Perilaku penjual gemar promosi dan berbeda-beda produk dan beda-bedain produk. Sedangkan perilaku pembeli pilih berdasarkan selera. Sedangkan pasar oligopoli, perilaku penjual itu mencari hati pembeli, strategisnya, saling inti persaingan, dan lain sebagainya. Sedangkan perilaku pembeli itu pilih
dan sedikit pilihan dari sedikit pilihan. Itu perilaku pembeli. Baik, selanjutnya kita masuk ke kinerja pasar. Kinerja pasar adalah tingkat keberhasilan suatu pasar dalam menjalankan fungsi ekonominya, yaitu seperti mengolokasikan sumber daya, menentukan harga, memberikan keuntungan yang adil, mendorong inovasi dan efisiensi, dan mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku pasar atau penjual dan pembeli. Baik, sini saya akan langsung mencontohkan kinerja pasar. Contohnya di dalam 4 tahap ini itu adanya pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini yang dapat dari kinerja pasar yaitu banyak pilihan, harga adil, dan tapi inovasi kurang. Pasar monopoli, harga tinggi, pilihan terbatas, tapi kadang inovasi yang tinggi. Pasar monopolistik, kinerja pasarnya adalah ada persaingan merek, harga bisa tinggi tapi banyak inovasi. Pasar oligopoli, kinerja pasarnya yaitu bisa efisien atau tidak tergantung persaingan di dalamnya. Baik, itulah yang saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan-kesalahan saat menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.